record sudah siap. Saya share screen-nya kembali. Oke ya, kali ini saya sharing tentang Google Playbook. Google Playbook ini sebetulnya ceritanya cukup panjang ya. Jadi, tapi saya memang sengaja men-sharing di bulan ketiga akses record kita tercatat di bulan ketiga itu menjadi momen yang saya nilai udah momen yang tepat gitu ya. Jadi saat bulan pertama sukses, saya tidak sharing secara ini ya signifikan gitu ya, karena saya takut data dan informasi yang saya berikan itu belum valid sehingga saya tidak saya belum yakin untuk saya share ke publik lebih lanjut ya. Jadi Google Playbook ini berangkat dari pengalaman saya pribadi secara langsung. Kurang lebih sama seperti 2015-an ya, saat mendapatkan ilmu YouTuber. Jadi kesamaannya juga semuanya berjalan natural. Saya mendapatkan pengalaman dan ilmu secara insting aja, bukan karena belajar secara khusus ya. Jadi kembali ke Google Playbook ini, sebetulnya di materi sharing saya kali ini, untuk tanya jawabnya ditahan dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu. Nanti kalau presentasinya udah selesai, nanti waktunya cukup panjang kok. Presentasinya ini nggak terlalu banyak. Presentasinya sedikit, cuman 30 halaman aja, tapi penjelasannya simpel, nggak ribet. Nanti kita banyak interaktif dengan tanya jawab ya. Dengan tanya jawab. Oke, saya lanjutkan biar agak cepat karena waktu kita default-nya 40 menit, Zoom yang basic gitu. Waktu online 40 menit dan 100 partisipan. Oke ya, kembali Google Playbook. Tak kenal maka tak sayang. Istilah baru dari saya. Tak kenal tak sayang, maka juga tak dapat uang. Jadi what
how womb. Ini untuk introduction Google Playbook itu. Google Playbook itu apa? Ya. Ini ada Wikipedia-nya, silakan dilihat. Tapi saya tidak saya sesuaikan kondisi realnya. Jadi saya sendiri juga dulu sekedar mengenal Google Playbook, kita cari buku, katalog buku yang disediakan Google, udah gitu aja. Kemudian sejak saya menjadi Google Publisher, barulah saya mendapatkan manfaat lebih dari Google Playbook ini. Google Playbook itu pasar buku, istilah kasarnya ya, pasar buku secara elektronik, kita bisa beli, dan juga kita bisa sama kayak pasar secara konvensional atau pasar buku yang konvensional. Banyak tempat ya, kalau di Surabaya itu ada di depan BG Junction itu ada pasar yang menjual buku-buku juga, di Jogja juga, Solo banyak buku yang jual buku-buku bekas juga. Itu offline, pasar offline. Kalau ini di sini pasar online. Kita jika pemilik buku pun juga bisa menjual buku kita di situ. Dan ini difasilitasi Google, tentunya pasti tahu, semua orang tahu Google seberapa besar. Kemudian Google Playbook ini untuk saat ini kita bisa bagi user ya, bagi pembeli buku ada kemudahan juga di beberapa waktu terakhir ya. Dulu nggak terlalu masih personal, banyak personal gitu ya. Terus kemudian sekarang sudah ada fiturnya bisa share apa yang kita beli dengan keluarga kita, family kita. Kalau nggak salah untuk 4 user atau 5 user. Saya udah nyoba 4 user untuk 4 user gitu ya. Saya lupa, itu mesti cek lagi di email itu maksimumnya bisa 4 atau 5 gitu. Tapi saya udah nyoba untuk 4 member. Share buku untuk keluarga ya, untuk family. Kemudian Google Playbook ini di situ banyak juga buku-buku gratis juga. Banyak buku-buku buatan orang-orang hebat juga. Orang IT ataupun orang-orang di bidang lainnya, penulis buku yang memang udah, diantaranya saya lihat, ini saya masih SMA ini udah bikin buku fisik ada di Gramedia gitu. Banyak, mungkin saya nggak nyebutkan ya, nggak nyebutkan satu persatu. Ini banyak sekali buku-buku. Saya nggak ingat ya kalau Babyono bukunya dilempar ke, bukunya banyak sekali Babyono. Saya belum cek lagi ini ada masuk ke Google Playbook juga atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita menjadi publisher, kita jangan khawatir buku kita dibajak dan sebagainya ya. Kalau dibajak dalam bentuk PDF, dipublish, disebarluaskan itu kemungkinannya sangat kecil karena ada proteksi Digital Rights Management atau DRM. Tapi yang pasti buku kita kalau misalkan di Playbook bukan dibajak PDF-nya, tapi di screenshot per halaman. Itu bisa dilakukan itu. Jadi itu risiko yang harus kita pahami, tapi bisa dibayangkan bikin screenshot 100 halaman seperti apa keritingnya jari kita. Jadi itu Google Playbook
secara general ya. Kalau dari secara penilaian saya secara person, secara pribadi, Google Playbook itu sesuatu yang seru ya. Nanti ada real story-nya yang akan saya share. Nah, jadi dari saya tidak mengenal apa-apa menjadi bisa mengenal dan bisa mendapatkan profit gitu ya. Sebetulnya saya berbagi ilmu dan pengalaman seperti ini bukan karena saya atau omset penjualan saya paling banyak, paling bagus, sampai besar 50 juta atau 100 juta per bulan. Bukan karena saya lebih hebat, itu enggak. Sebenarnya saya sharing karena saya hobi berbagi gitu aja. Saya hobi berbagi. Entah terserah orang mau pakai ilmu pengalaman saya mau dipakai atau enggak, terserah. Saya enggak rugi gitu. Yang penting saya sudah berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Sedikit banyak ada yang mendapatkan manfaatnya, ada yang menerapkan atau mempraktekkan. Itu juga sedikit banyak yang mendapatkan kesuksesannya juga. Seperti ilmu YouTuber yang pernah saya sharing dalam bentuk materi maupun training. Dan dari YouTuber tadi banyak juga yang mendapatkan sukses ya. Mohon maaf teman-teman yang lagi gabung, yang baru gabung, ini nanti ada session untuk tanya jawab, jadi ini hanya host aja. Saya menggunakan 2 gadget, satu host untuk voice, satu host untuk voice, satu host untuk video dan share presentation. Oke, saya lanjutkan. Sudah ada peringatan, sudah 40 menit berlalu. Mudah-mudahan masih lancar. Kemarin saya ada video conference juga, hanya peringatan aja, sudah lewat 40 menit. Oke, kembali ke presentasi. How Google Playbook. Dengan Google Playbook ini, penulis dapat mengirimkan buku ke Google. Syaratnya harus bergabung menjadi Google Playbook Partner. Kemudian dengan akun Google tersebut kita mendaftar, di-approve, seperti di presentasi selanjutnya nanti ada materi beberapa contoh screenshot untuk registrasi. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan? Kita mendapatkan bagi hasil sharing penjualan dari Google, itu 52%. Saya nanti akan share untuk dashboard untuk Google Playbook ini. Jadi dari nilai penjualan itu kita dapat 52% dan Google mendapat 48%.
Kalau buku 40.000 kita dapat 20.000 atau mungkin 22 ya. Kalau 50.000 kita dapat 52%-nya 25 plus 2%. Kemudian untuk siapa sih Google Playbook itu? Google Playbook itu untuk pembeli dan untuk publisher. Kalau untuk pembeli, Google Playbook itu menjadi tempat atau wadah atau bursa buku elektronik, banyak sekali isinya, baik teknis, agama, non-fiksi, semuanya ada. Teman-teman tinggal lihat aja di Google Playbook atau di Google Play Store. Untuk pembeli, untuk siapapun yang membutuhkan dan mendapat kemudahan ya. Kemudian Google Playbook untuk penulis, pembuat buku, ataupun penerbit, kita bisa menjual dan mendapatkan keuntungan. Dan ini luar biasa, kita kalau bandingkan dengan penjualan fisik, dengan penjualan elektronik ini lebih menjangkau, lebih banyak penjualan dengan elektronik. Oke, real story-nya saya percepat. Dulu ini di sini tanggal 31 Mei ini, waktu itu belum Google menutup ini ya, menutup pendaftaran menjadi Google Playbook. Saya waktu itu ngisi form dan nanti Google kalau membuka rekrutmen Google Publisher dia akan menginfo, dan ini saya mendapatkan emailnya. Kemudian selanjutnya saya gabung, saya mendaftar, saya mendapatkan email balasan seperti ini. Welcome to the Google Playbook Partner Program. Kita menjadi Google Playbook, kemudian login ini, loginnya sign in playgoogle.com/books/publish. Selanjutnya kita masuk, ini muncul Partner Center. Kemudian kita di sini bisa mengupload buku dan report penjualan, semuanya sangat lengkap di sini. Termasuk jangan ini, kita juga pasti memasukkan rekening bank kita. Oke, mungkin bulan Mei bergabung, bulan Juni saya diterima menjadi Google Partner, Juni. Nah, kemudian bulan Juli saya upload buku-buku saya awali dengan 3 buku dan langsung disetujuin. Kalau enggak langsung disetujuin. Kemudian teman-teman pasti ingat gitu ya. Saya melihat di Google Playbook saya ada traffic penjualan gitu. Saya senang banget saat itu. Saya senang banget. Nah, saking senangnya saya, kebetulan momen tanggal 16 Agustus 2019. Saya lihat ada traffic aja penjualan, nggak banyak sebetulnya, kurang lebih 5. Terjual 5 buku itu saking senangnya saya. Sebagai ungkapan rasa syukur, buku saya gratiskan. Buku saya gratiskan, siapapun boleh download. Dan saat itu tercatat 23.757 pendownload. Awalnya hanya buat 17 Agustus, ternyata ribut, banyak yang belum download. Lalu akhirnya saya gratiskan sampai tanggal 31 Agustus atau setengah bulan. Dan itu waktu itu harga buku saya 50.000, e-booknya kali 23.757. Totalnya 1,1 M. Hampir 1,2 M ya, rupiah. Jadi mungkin masih ingat aplikasi saya seperti yang pernah saya sharing. Ini bukunya harga 50.000,
kita gratiskan. Nah, kemarin ini masih ada yang nanya, Pak Nathan, buku yang Pak Nathan gratiskan, saya download buku Pak Nathan yang digratiskan dulu. Pak Nathan memang dapat bayaran berapa dari Google gitu? Ya saya jawab, namanya gratis itu ya nggak dapat apa-apa. Dapat 2M. 2M itu matur nuwun, Mas. Jadi tidak dapat serupiah pun. Dan saya juga memang nawaitu saya untuk sedekah ya, sedekah melalui ilmu yang saya kuasai melalui buku itu, e-book itu. Jadi 23.000 itu orang-orang IT semua gitu yang mendownload gitu. Artinya pas Indonesia kemungkinan sudah habis. Ya, gitu. Tapi saya yakin Allah tidak akan pernah salah alamat ngirim rezeki pada kita. Itu prinsip saya seperti itu, sehingga saya tidak khawatir kekurangan, sehingga saya yakin ada rezeki lain dari pintu yang lain gitu. Dan ternyata dijawab, saya awal Januari itu ada yang bersedia menjadi agen, dan itu momen saya mulai mendapatkan aliran dolar dari Google. Nah, ini menarik sekali. Mudah-mudahan untuk presentasinya ini bisa jalan terus ya. Ini sudah ada peringatan tinggal 1,5 menit ini. Oke, penghasilan dari penjualan buku playbook itu kita dapat 52%, tinggal tekniknya. Nah, sumber penjualannya ya hanya dari Google aja gitu. Berapa besar? Nah, itu tergantung effort kita. Jadi kalau saya bilang, kalau kita penjualan e-book yang jujur, kita pasti keluar modal. Keluar modal. Modal 0 rupiah ya, kalau kita memainkan voucher, modalnya nggak bisa 0 rupiah. Jadi pasti keluar modal, tapi bisa diatur lah. Gitu. Kemudian untuk menjadi penulis ini gampang. Menjadi penulis buku itu nggak susah sebetulnya, gitu. Tapi juga nggak mudah. Kontroversi ya, nggak mudah tapi nggak susah. Nggak mudah tapi juga nggak susah. Dan basically kita semua punya kemampuan sebetulnya, tergantung kemauan. Mampu belum tentu mau. Mau juga belum tentu mampu. Nah, itu harus dikombinasikan. Mulailah dengan apa yang ada di sekitar kita, dekat kita. Mulailah dengan apa yang kita punya. Mulailah dengan skill yang kita punya dan peralatan yang kita punya. Simpel itu aja.